Halo, selamat malam semuanya. Apakah suara saya terdengar? Boleh dibantu komennya, teman-teman, apakah suara saya terdengar? Oke, terdengar ya. Baik, halo selamat malam semuanya. Selamat bergabung di webinar Study Abroad and Scholarship Sharing Session bersama Titik Nol English Course. Nah, tema webinar malam ini adalah tips and trick to prepare LPDP interview. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu untuk narasumber webinar malam ini adalah Kak Dwi Sari Puspaning Tias. Beliau adalah awardee dari LPDP. Nah, nanti selama Kak Dwi Sari menyampaikan untuk sharing session-nya terkait beasiswa LPDP. Nah, teman-teman nanti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung menulis aja di bagian chat room. Nanti kalau misalkan udah selesai sharing session-nya, nanti akan dijawab satu persatu dari chat room. Dan misalkan nanti teman-teman ada yang mau on mic juga boleh. Nanti kalau misalkan masih ada sisa waktu, seperti itu. Nah, ini kita tunggu dulu 2 menit lagi ya, mulai di jam 7.05 sambil nunggu teman-teman yang lain masuk ke Zoom. Oke, teman-teman, sudah pukul jam 7 lebih 5 menit. Untuk Kak Dwi Sari sebagai narasumber malam ini, apakah sudah siap? Sudah hadir? Oke. Oke, halo Kak. Halo, Oke, aman suaranya. Oke, saya persilakan waktu dan tempatnya untuk Kak Dwi Sari memulai. Terima kasih. Kak Dina. Oke. Selamat malam teman-teman semuanya. Oke, ini weekend ya. Tapi makasih banyak sudah disempatkan untuk hadir di webinar malam ini. Jadi mungkin untuk webinar malam ini kita lebih ke casual aja. Kita bahas soal LPDP interview ya. Nah, mungkin sebelum uh, kita bahas soal materinya, apakah ada teman-teman yang akan interview di gelombang 2 atau sekarang masih testing the water aja, pengen tahu aja dulu. Mungkin yang akan wawancara di gelombang 2 ini boleh angkat tangan dulu. Raise your hand. No? Nggak ada. Masih. Oh, nice. Oke, Kak Rian. Oke, glad to see you here. Oke, aku juga ada beberapa dari tutor-tutor dan juga mentor-mentor Titik Nol English ya, tapi kita masih belum tahu juga untuk tanggalnya. So it's glad to see one. Oke, sebentar aku sambil share screen ya. Let me see. Sudah terlihat? I guess sudah ya. Oke, can you please give thumbs up kalau sudah kelihatan? Oke. Oke. Eh, dari ini swasta. Hah? Oke, iya kali ini akan di-share, tapi di-share-nya masih Senin ya.
Oke, untuk recording dan juga slide-nya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah hadir. Jadi mungkin kita langsung aja bahas soal topiknya. Oke, jadi hari ini kita akan bahas soal tips and trick to prepare LPDP interview. Jadi buat teman-teman yang sekarang akan mempersiapkan atau mungkin udah siap-siap juga untuk gelombang 2 LPDP tahun ini, semoga ini bisa jadi insights ya buat teman-teman. Pertanyaannya tidak selalu sama, of course, karena namanya juga interview, itu akan tergantung juga dari interviewernya, dan terkadang juga tergantung sama reaksi teman-teman atau cara menjawab teman-teman. Oke, jadi mungkin perkenalan dulu ya. Jadi namaku Dwi Sari Puspantias, you can call me Dwi atau Sari, sama aja. Oke, jadi aku adalah LPDP awardee tahun 2019, tapi baru berangkat itu tahun 2021 karena kan 2020-nya masih COVID ya, masih banyak lockdown dan sebagainya. Jadi untuk 2023-nya itu waktu aku lulus ya, jadi graduation-nya 2023 dan sekarang kan 2025 mau ke akhir. Nah, ini berarti 2 tahun ini aku masuk ke masa pengabdiannya LPDP, di mana kalau sesuai dengan requirement ya, berarti kita harus ada di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut kayak gitu. Tapi ada tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang mungkin mau kerja dulu di luar negeri beberapa tahun atau mungkin yang mau melanjutkan PhD di luar negeri itu teman-teman bisa izin juga ke LPDP-nya kayak gitu. Jadi nggak harus yang habis S2 terus di pause dulu 5 tahun baru PhD itu nggak kayak gitu. So you have your choice, nggak harus beruntun gitu ya. Kalau mau misalnya 2 tahun rehat, 3 tahun rehat, atau bahkan sampai menunggu masa pengabdiannya selesai, itu bisa juga. But in my case, untuk 2 tahun ini aku stay-nya di Indonesia. Jadi ya sambil menunggu masa pengabdiannya habis, baru thinking about mungkin pursuing PhD dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, oh sorry. Oke. Nanti aku akan bahas beberapa hal dari sini sebagai insight aja apa yang aku istilahnya apa yang jadi portfolio utama aku ketika aku daftar LPDP. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara soal interview ini, kalau teman-teman kan sekarang sudah beda ya mode interviewnya. Jadi kalau di aku dulu tahun 2019 itu masih offline dan harus ke gedung BPK gitu. Pada saat itu aku di Surabaya, nah tapi sekarang itu bisa online. Kurang lebih sekitar 30 sampai 45 menit gitu ya. Nah, with whom-nya, dengan siapanya, ini kadang-kadang di-masking, kadang-kadang mereka memperkenalkan diri secara full gitu ya, kadang-kadang juga enggak. So, aku dapat banyak cerita dari berbagai orang juga soal perkenalannya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku tanya, aku probing gitu, kayak kamu wawancara sama siapa? Nah, mereka kayak, oh iya aku wawancara sama akademisi, tapi aku nggak tahu namanya siapa, saya bapaknya nggak perkenalan, dan sebagainya. Itu bisa terjadi. Nah, aku nggak tahu apakah itu memang sengaja di-masking atau kebetulan beliau-beliaunya lupa, gitu ya. Tapi secara garis besar, kalau misalnya wawancara panel, itu biasanya antara dengan psikolog, dengan praktisi, atau bisa juga dengan akademisi. Terus tidak menutup kemungkinan juga teman-teman akan ketemu sama quote unquote orang-orang LPDP-nya gitu. Jadi pada saat aku interview juga salah satu panelnya adalah dari orang LPDP itu sendiri yang lebih nanti akan menanyakan soal urgensinya, soal bukan pengabdian, what is it, kayak kalau udah lulus balik di Indonesia mau ngapain aja dan sebagainya itu akan ditanyakan oleh beliau. Tapi sekali lagi formasi ini tuh nggak selalu kayak gini ya. Jadi mereka bisa kayak di adjust gitu kan, di mix match lah intinya seperti itu. Nah, terus mungkin sebelum kita bahas ke apa-apa aja yang bakal ditanyain, of course kita harus cek dulu sebenarnya yang dinilai ini apa. Oke, jadi yang pertama kan teman-teman udah ngisi form ya. Mungkin buat teman-teman yang masih belum tahu kayak LPDP itu seperti apa. Jadi sebelum teman-teman itu masuk ke tahap tes bakat, sorry, ya, tes bakat skolastik atau ke interview, itu teman-teman kan harus nge-submit formnya dulu. Atau anggapannya kita bilangnya seleksi administrasi. Nah, di situ kan udah ada form-form yang berkaitan dengan misalnya um, istilahnya apa ya, kelemahan dan juga kelemahan dan kekuatannya teman-teman gitu. Jadi teman-teman harus paham benar dengan diri teman-teman sendiri sebelum masuk ke tahap interview itu kayak gitu. Nah, ini ada banyak faktornya. Misalnya kayak
oh dari segi kegigihan itu teman-teman seperti apa. Misalnya gini, um, tidak semua orang yang kayak, oh dia IPK-nya kalau dibandingkan secara angka misalnya 3,9 dibandingkan 3,5 atau 3,6 itu berarti yang lebih jelek 3,5 atau 3,6 itu enggak. Itu ada banyak sekali faktor yang bisa mendukung itu. Misalnya kayak, oh iya dia 3,5, mungkin dia 3,5, dia 3,6, tapi dia gigih loh di semester-semester berikutnya untuk naikin nilainya. Atau dia punya project-project lain gitu ya yang bisa menopang mungkin tidak secara akademis gitu, tapi di luar akademis itu dia bagusnya di situ. Nah, jadi ada banyak hal yang bisa dieksplor. Terus integritasnya teman-teman, kayak misalnya integritas dan nasionalisme ya. Plan-nya teman-teman ketika balik ke Indonesia itu nanti kayak gimana. Sekali lagi, bukan berarti kalian tidak diperbolehkan untuk kerja di luar negeri ya. In my opinion, kayak it's a wrong statement gitu, karena sebenarnya kalian diperbolehkan, tapi memang ada syarat dan ketentuannya. Nah, selama teman-teman memenuhi syarat dan ketentuannya, ya sebenarnya nggak ada masalah gitu. Karena contohnya aja misalnya, aku sekarang tahun 2025 ya. Teman-temanku yang masuk 2021 tuh juga masih ada yang kerja di US gitu. Selama mereka memenuhi kriterianya, aku agak lupa maksimal 2 tahun apa 3 tahun di sana, lapor dan sebagainya itu nggak ada masalah. Itu bukan kabur kayak gitu. Nah, jadi itu dari segi integritas dan nasionalisme itu teman-teman harus tahu plannya ke depannya seperti apa. Gimana caranya teman-teman bisa meyakinkan ke LPDP itu bahwa kalian akan balik ke Indonesia. Terus kepercayaan dirinya teman-teman, sama misalnya kayak faktor penghambat studi nih. Misalnya, oh kalau misalnya jauh dari keluarga, teman-teman sudah berkeluarga gitu, misalnya suami istri, terus kalian akhirnya decide untuk LDRan. Nah, apakah itu akan jadi faktor penghambat studi? Mungkin jadi kayak apa sih homesick dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi pun membawa keluarga itu juga ada pros and cons-nya kayak gitu. Terutama kalau misalnya teman-teman sudah membawa anak, kan kita nggak tahu ya nanti suasana belajarnya teman-teman di rumah seperti apa, apakah teman-teman mungkin justru merasa stres dan sebagainya, itu kita nggak tahu. Jadi faktor penghambat studi itu juga perlu teman-teman cek. Terus kira-kira teman-teman peduli, paham nggak sih masalah di bidang teman-teman masing-masing? Kayak gitu, terutama mungkin yang berkaitan dengan masyarakat dan sebagainya. Ingat, teman-teman akan ketemu sama akademisi atau praktisi. Kayak gitu. Jadi, you have to know at least setidak-tidaknya yang terjadi di lapangan itu seperti apa. Kalau teman-teman tidak tahu secara nasional, you can speak from your experience gitu loh. Kayak misal, oh kalau misalnya aku dari Malang ya, kebetulan aku base-nya di Malang, ya I will talk about Malang. Gitu. Oh mungkin aku nggak tahu soal Malang secara keseluruhan, ya oke aku akan bicara soal neighborhoodku. Kayak gitu, yang terlihat di aku tuh seperti ini, tapi kalau dari jurnal tuh seperti A, B, C, dan sebagainya. Kayak gitu, jadi teman-teman harus paham. Terus pengalaman organisasi, ini penting, sebenarnya lebih ke arah kayak mereka juga menilai leadership-nya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah maksudnya pada masa-masa tertentu sudah pernah menjadi kayak quote ketua ya, tidak harus ketua BEM, tidak harus kayak ketua EM dan sebagainya, as simple as mungkin kepala divisi, ketua panitia, nah itu kan sebenarnya sudah ngasih kayak spoiler tentang teman-teman leadership-nya seperti apa. At least you have that experience, itu sebenarnya sudah sangat membantu. Terus critical thinking skill-nya teman-teman dan juga potensi berkembangnya teman-teman itu gimana. Overall aku bisa bilang sebenarnya ini tuh masalah gimana caranya teman-teman tuh bisa be yourself, tapi juga be as unique as you can gitu loh, dibandingkan dengan kandidat-kandidat yang lain. Nah, terus juga masalah your own plan. Kalau kita bahas kayak misalnya prodi kalian, universitas kalian, atau negara tujuan kalian tuh kalian harus tahu kenapa. Jangan cuma sekedar kayak oh masalah ranking. It's very mainstream. Itu kayak anak kecil kalian tanya juga tahu lah gitu kayak mana sih universitas-universitas yang bagus-bagus gitu kan. Kalian ngeklik di ChatGPT dan sebagainya itu juga udah keluar. Gitu. Tapi sekarang alasan dasarnya teman-teman mau ke prodi itu, ke universitas itu, ke negara tujuan itu apa, urgensinya itu apa, kayak gitu. Terus linearitasnya program studi teman-teman gimana? Apakah program studinya teman-teman tuh linear atau enggak? Nah, soalnya kalau misalnya teman-teman, misal nih paling gampang ya, aku kasih contoh, temanku itu udah pernah dapat LOA di top kampus di Australia. Jadi dia sama-sama dari jurusan kesehatan, cuman dia itu kayak nyebrang ke, if I'm not mistaken, ke software engineering. Kayak gitu. Nah,
itu pasti akan ditanya gitu, karena itu sangat berbeda gitu. Kamu 4 tahun kuliah kesehatan terus tiba-tiba ganti karir, switch karir literally ke software engineering kayak gitu kan. Sekarang di mana yang mungkin proyeknya dia itu hanya sedikit sangkut pautnya dengan masalah kesehatan itu sendiri gitu. Terus ketika dia mau S2 ya meskipun dengan kayaknya 5 years of experience gitu kan, ketika dia mau S2 di software engineering atau apa gitu, aku agak lupa nama jurusannya, itu mereka bertanya gitu kayak kenapa kok kamu tiba-tiba mau ke sini gitu meskipun dengan karir kamu yang ya oke lah 5 tahun dengan software engineering, tapi alasan dasar kamu apa? Kenapa harus S2? Kenapa kamu nggak nambahin work experience-nya aja gitu dan sebagainya. Kayak gitu tuh pasti akan ditanya. Jadi buat teman-teman yang switch career for whatever reasons gitu ya, entah itu kalian misalnya karena disuruh orang tua atau karena ya misalnya kita nggak tahu ya di hidup kayak gimana tiba-tiba dapetnya itu gitu kan, atau misalnya ada juga yang nyari kayak aku nggak cocok kak sama bidang ini dan aku mau coba bidang lain dan sebagainya. Nah, kalian harus punya justifikasi yang sangat kuat kayak gitu. Terus kelancaran berbahasa Inggris ini juga, in my opinion, this is very important karena TOEFL atau IELTS itu sebenarnya dasar-dasar banget buat teman-teman bisa berkomunikasi. Jadi dalam artian berkomunikasi ini nggak selalu berbicara ya. Jadi teman-teman juga perlu mendengar, teman-teman juga perlu berbicara, teman-teman juga perlu menulis dan membaca, itu perlu banget. Kenapa? Karena ini basic requirement. Kalau misalnya teman-teman nanti ketemu kayak apa ya, dosen-dosen atau mungkin research assistant di mana mereka tidak coming from English speaking country, mereka tidak dari US, mereka tidak dari Aussie, mereka tidak dari UK. Terus kalian dapat aksen yang nempel dengan negaranya ya. For example, pasti ada beberapa orang yang kalau ngomong bahasa Inggris ada aksen Jawanya. Itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Aksen Jawa itu termasuk salah satu aksen yang dia itu clear. Jadi artikulasinya itu jelas gitu. Nah, tapi gimana kalau misalnya teman-teman ketemu misalnya dosenku itu ada yang dari Prancis gitu kan. Jadi dia ngomong bahasa Inggris pakai logat-logat Prancis. Nah, kalau teman-teman basicnya aja nggak bisa, nggak apa namanya nggak paham soal aksen-aksennya, soal vocabulary-nya dan sebagainya. Gimana ketika teman-teman ketemu sama orang-orang yang seperti itu sangat-sangat perlu adjustment. Jadi teman-teman juga harus meyakinkan ke interviewernya bahwa teman-teman juga bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi usahakan jangan pakai script, dan kalau misalnya ada unexpected questions, itu teman-teman nggak yang langsung pace of speaking-nya berubah banget, kayak langsung panik, langsung cepet, atau langsung gugup, dan sebagainya. Makanya kita selalu bilang mock up interview itu kalau bisa as many as possible dengan different people. Kayak gitu. Nah, terus juga masalah idealisme. So, teman-teman akan punya future plan, biasanya ada yang short term, medium term, long term gitu ya. Nah, itu akan terlihat seberapa visible itu, seberapa itu bisa dilakukan. Terutama ketika nanti teman-teman akan face to face dengan praktisinya atau akademisi di bidang tersebut. Nah, itu pasti akan sangat akan ada hal yang dibicarakan kayak, oh, kamu nggak mungkin nih pakai rencana kayak gini karena begini, begini, begini. Nah, itu teman-teman juga harus tahu gimana cara ngeresponnya kayak gitu. Jadi jangan jangan sampai terbawa emosi, jangan sampai teman-teman terus kayak bimbang, jadi keputusannya jadi bingung mau gimana dan sebagainya. Jadi make sure plan-nya teman-teman itu visible gitu. Kayak misal sesimpel kayak, oh teman-teman mau jadi dosen, maka pelajari syarat dan ketentuan mau jadi dosen itu apa. Misalnya, oh kalian harus daftar seperti apa, publikasinya gimana, kalian mau ke universitas apa, fakultas apa, whatever it is gitu. Jadi as detail as possible, you have to know. Karena biasanya itu juga akan bisa ditanyain juga kayak gitu secara detail. Nah, terus buat yang S3 itu biasanya akan ditanyakan soal penelitian a little bit ya. Kadang yang S2 juga, aku dulu juga ditanyain masalah research. Research-nya mau seperti apa gitu ya, terus novelty-nya apa, bahkan kayak ditanyain kayak ingredients-nya, kayak bahan-bahannya itu apa aja dan sebagainya. Kalau teman-teman datang ke situ kosongan, berasa kayak, oh aku S2 kok, aku nggak butuh research dan sebagainya. At least pasti S2 apapun itu kalian akan punya final project. Jadi entah itu capstone, entah itu laporan magang, entah itu beneran research ya, research kecil-kecilan, itu pasti akan ada. So at least you have to bring something gitu loh to the table. Jangan sampai kayak yang oh nggak tahu nanti ngikut aja, oh nggak tahu nanti ngikut supervisor saya. You still have to have an idea, setidaknya satu ide aja.
kayak gitu. Entah itu nanti teman-teman akan eksekusi atau tidak gitu ya, karena kalian harus diskusi dengan supervisor, itu masalah lainnya. But at still you have to have something kayak gitu. At least, sorry, you have to have something. Nah, terus ini kita bilangnya do's and don'ts-nya ya. Oke. Nah, misalnya kalau dari berkas, esai, terus hal-hal yang tercantum di form itu sudah harus di luar kepala. It's very easy. Administrasi itu mungkin sudah 1 sampai 2 bulan yang lalu, tidak akan membutuhkan waktu yang banyak ketika teman-teman akan mereview itu selama itu adalah dokumen yang kalian tulis sendiri. Ya, aku nggak tahu karena at some cases ada juga beberapa orang yang apply itu with AI whatsoever kayak gitu. Ingat bahwa reviewer kalian itu dia akan mereview banyak sekali esai gitu ya. Apalagi kalau kalian pakai AI itu pasti kelihatan pola-polanya kayak gitu. Jadi don't make those mistake. Terus juga jangan lupa always practice. Practice makes perfect ya, memang benar. Jadi kalau bisa pakai sudut pandang orang lain yang sebanyak mungkin kayak gitu. Nah, ini juga kalau teman-teman sudah familiar dengan IELTS, this will be a little bit easier karena kalau misalnya cara jawab itu teman-teman sudah akan terlatih gimana cara jawabnya. Misalnya kalau disuruh mendeskripsikan dan sebagainya, nah itu kalian sudah tertata kan. Misal dari main idea-nya gimana, kalimat penjelasnya gimana, dan dikasih contoh. Persis sama kayak gitu. Cuman kalau di psikologi kita bilangnya STAR L ya. Jadi kayak situation, task, action, result, lesson learn-nya teman-teman apa. Itu kalau berbicara soal experience. Tapi kalau misalnya teman-teman berbicara soal goal, nah berarti teman-teman bisa pakai yang SMART ya, yang specific, measurable, dan sebagainya itu. Kayak gitu. Jadi, always look up to the questions. Jadi, coba cek dulu ini pertanyaannya apa dan cara jawabnya kayak gimana. That's why you need a lot of practice. Terus jangan sampai teman-teman tidak memahami guideline wawancara. Ya, jadi aku selalu bilang dari awal bahwa scholarship hunter itu seleksi alamnya adalah masalah mereka mau baca atau enggak. Karena kalau di Indo sangat sangat banyak sekali orang yang nggak mau baca, cuman mau dikasih tahu, cuman mau diterangin. So if it's one of you, nah berarti teman-teman harus hati-hati karena kalian pasti akan disalib sama orang-orang yang ini nih yang lebih rajin ngebaca karena mereka biasanya sangat lebih teliti dan resource-nya akan lebih banyak, termasuk masalah guideline teknis wawancara. Ini guideline-nya lumayan panjang, itu masalah kayak aplikasinya teman-teman dan sebagainya, persyaratan ruangan, lighting, webcam, dan sebagainya, itu teman-teman harus paham dan harus dicek juga, kayak gitu. Nah, nanti mungkin aku akan bicara lebih lanjut soal itu. Nah, terus ini ada beberapa yang teman-teman perlu prepare. If you need kayak misalnya Word document about it, ya nggak apa-apa, teman-teman tulis aja, tapi jangan sampai nanti jadinya membaca seperti narasi. They know gitu, mereka tahu kok mana yang jawaban emang honest, malah jawabannya teman-teman hafalin kayak gitu. Nah, jadi seperti yang aku bilang, teman-teman harus paham apa yang ada di formulir dan you have to understand what makes you unique. Ini wajib banget ya, karena anggapannya mungkin teman-teman sudah tahu bahwa passing grade yang kemarin itu dia naiknya sangat tinggi gitu kan. Jadi apa ya? Itu berarti kan semakin kompetitif. So you have to set yourself unique gitu. Apa yang membuat kalian itu different dengan orang yang lain kayak gitu. Jadi teman-teman juga harus kita bilangnya mempersiapkan diri kalau misalnya ditanya kayak oke, kenapa kita harus pilih kamu? Kenapa LPDP harus pilih kamu dan sebagainya. Nah, ini juga jangan maksudnya jangan bertele-tele ngejawabnya. Bayangin aja interviewer itu 1 hari harus nge-interview berapa orang gitu kan. Apalagi kalau misalnya mereka sukanya yang ngejawab berbunga-bunga. Jadi jawab aja to the point gitu. Kalian keunikannya apa gitu. Kenapa LPDP harus milih kalian. Kalau misalnya teman-teman bingung, langsung aja kaitin misalnya kayak penelitian dan pengembangan, pengabdian masyarakat, pendidikan dan pengajaran. Itu kan tridharma perguruan tinggi ya. At least kalian sudah pernah S1 gitu kan. Saya rasa ini bukan sesuatu yang asing banget. So, kalau teman-teman bingung, ini bisa jadi guide-nya. Kayak gitu. Tapi tidak harus seperti ini ya. But once again, kalau misalnya teman-teman bingung, itu bisa dikaitkan dengan yang ini. Terus sesimpel juga kayak misalnya visi misi LPDP dan sebagainya. Oke, teman-teman bisa kaitkan, tapi sekarang balik lagi, do you even understand visi misinya apa? Do you even understand apa perbedaan visi dan misi? Itu kan sebenarnya basic banget ya. Tapi kalau misalnya aku udah berkali-kali ngewawancarain orang, kayak ya visi misinya LPDP itu begini, padahal visi dan misi itu berbeda. Kayak gitu. Jadi
you have to know gitu apa ya, apa yang kamu mau utarakan, dan you have to understand what's the difference kayak gitu. Jadi benar-benar perhatikan isi, konten, dan definisinya. Nah, terus tentang plannya teman-teman, tadi aku udah sempat bilang masalah justifikasi studinya ya, kayak country X, university X, major X gitu kan. Nah, misalnya pasti akan ada pertanyaan kayak urgensi. Tidak selalu akan ada, cuma mereka akan menggali di situ ya. Kayak misalnya, kenapa sih jurusan ini penting banget sekarang? Kayak gitu. Atau kenapa sih teman-teman mau pilih jurusan itu, padahal jurusan lainnya itu banyak yang kalian bisa explore dan sebagainya, yang mungkin Indonesia itu lebih butuh. Kenapa kalian kekeh di situ? Nah, itu teman-teman harus pahami, harus ngerti gitu alasan dasarnya, kenapa kalian menganggap hal ini itu urgent itu apa, dan kenapa kalian harus studi sekarang banget, nggak yang 5 tahun ke depan, nggak yang 3 tahun ke depan, dan sebagainya. Terus, kenapa di antara seluruh beasiswa yang ada, kenapa kalian pilih LPDP? Gitu. Karena banyak banget ya skema beasiswa itu banyak sekali. Bahkan pemerintah dari tiap-tiap negara itu mereka akan punya beasiswa yang mereka offer sendiri. Contoh, kalau Australia ada AAS, kalau New Zealand ada Manaki, Jepang ada Max, Korea ada GKS atau KGSP, gitu ya. Italia juga ada, Hungary juga ada, Prancis juga ada, gitu kan. Amerika ada Fulbright, gitu. Kayak why do you choose LPDP? Kayak gitu. Itu teman-teman harus punya justifikasinya. Nah, terus juga teman-teman harus paham program studinya teman-teman itu kayak gimana. Misalnya nih, terutama buat yang S3 ya, at least you have to know calon advisor-nya teman-teman itu siapa. Atau kalau misalnya emang ada tipe-tipe kampus yang kayak, oh tapi kita itu bakal di-assign advisor itu sama adminnya, kayak gitu. Nah, itu menurut aku bukan alasan gitu. Kalau misalnya teman-teman ditanya gitu kan prospektif advisor-nya dan kalian merasa kayak, oh itu di-assign sama admin, you can say atau you can mention beberapa nama yang you want to work with gitu loh. Kayak, oh sebenarnya itu akan desain sama kampus, tapi saya mau bekerja dengan bla 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 bla. Jadi saya sudah reach out orang itu menjelaskan soal penelitian saya dan sebagainya. Itu jawabannya akan sangat lebih enak didengar daripada kalian bilang, oh saya nggak tahu Pak, soalnya itu kampus yang akan mengassign kayak gitu. Itu kan pasti beda kayak gitu. So you have to understand this at least gitu. Makanya sekali lagi banyak cari informasi. Terus penelitian tuh juga tadi aku sempat cerita gitu kan kayak mungkin ingredients-nya, background-nya, kenapa kalian mau research itu dan sebagainya. Kayak misal sesimpel kayak oke, kenapa kalian mau ke Australia? Kenapa kalian harus ke misalnya ke Queensland? Oh, karena di Queensland itu ada lab X. Di lab X itu ada alat Y. Dengan alat Y saya bisa membuat ini itu dan sebagainya. Soalnya di Indonesia alatnya belum ada dan kayak gitu. Terus dari segi kurikulum, teman-teman juga harus tahu at least butuh berapa lama itu selesai, SKS-nya berapa, gitu. Terus kalian summer break misalnya akan tetap ada kuliah atau enggak, dan sebagai at least you have to know. Terus sama output studinya, apakah itu misalnya tesis, apakah itu kalau di UK kita bilangnya dissertation ya, apakah itu capstone dan sebagainya, at least you have to know. Kalau kalian baca kurikulumnya, you will know. Kayak gitu. Jadi again, kuncinya adalah baca. Kayak gitu. Terus juga teman-teman bisa cek dari segi acceptance rate-nya atau rankingnya dan sebagainya. Misalnya kayak ditanya loh, kamu yakin tak keterima di kampus itu? Nah, itu teman-teman bisa kasih justifikasi. Oh iya Bu, saya yakin karena begini, begini, begini. Kayak gitu. Sama future career-nya teman-teman. At least you have to know future career-nya teman-teman ini mau dibawa kemana. Kayak gitu. Jadi ketika kalian misalnya udah medium term, long term, itu kalian mau kemana dan kenapa. Itu at least you have to know. Juga masalah lingkungan belajar tadi ya, faktor penghambatnya. Terus sesimpel kayak kampusnya ini loh di mana. Contoh Harvard. Oke, Harvard ada di mana di Boston? Tahu nggak alamatnya di mana? Kalian tahu nggak itu di neighborhood apa? Neighborhoodnya kayak gimana? Housingnya kayak gimana? Di sana aman nggak? Kalau kita berbicara soal US itu kan kita anggapannya warga negaranya boleh membeli firearm dengan selama mereka punya lisensi kan, kayak gitu ya. Ya kita berbaik sangka aja ya selama mereka punya lisensi gitu kan. Nah, cuman kita nggak tahu ya apa yang bisa terjadi gitu kan di lingkungan itu. Nah, menurut kalian
itu neighborhood-nya aman atau enggak, taunya dari mana dan sebagainya. Nah, itu teman-teman juga harus cari tahu kayak gitu. Oh, mungkin di situ nggak ada penembakan, tapi ternyata banyak nih robbery, banyak perampokan, banyak penusukan, who knows. Teman-teman harus cari informasi soal itu. Terus kalau culture shocknya itu karena apa? Kayak gitu. Misalnya kalau yang Muslim dari Indo terus pindah ke UK atau ke US atau ke Aussie, mungkin agak susah cari halal grocery store. Atau kalau beli di halal grocery store itu harganya agak mahal. Atau mungkin nggak ada bidet dan sebagainya. Nah, culture shock kayak gitu teman-teman bisa pelajarin dari award-award yang sebelumnya. Taunya dari mana? There are a lot of platforms kok. Kalian bisa cek dari LinkedIn, kalian bisa cek dari Instagram, dan sebagainya. Terus juga setelah misalnya kalian lulus, kalian mau berkontribusi apa gitu loh buat masyarakat sekitar. Jadi misalnya nih, ini yang sering banget terjadi ketika teman-teman yang PNS itu mau apply. Jadi mereka bikin esai, it's good. Jadi anggapannya kayak esainya mereka itu sebenarnya sudah mendaging, sudah banyak konteksnya, dan itu memang langsung to the point. Cuman lebih ke arah kayak, oke, kontribusinya itu buat negara begini, begini, begini. But kalau kalian read it carefully, itu sebenarnya lebih ke arah kayak, oh ya udah, aku akan ngikut negaraku mau ngapain, aku akan ngikut departemenku mau ngapain, gitu kan. Sedangkan kayak teman-teman di expect yang namanya change maker itu nggak bisa kayak ngikut orang terus gitu kan. You have to have your own innovation gitu. Jadi innovationnya kalian gimana gitu. Sesimpel misal, oh mungkin ada orang-orang yang kalau di bidang edukasi, mereka mau bikin platform belajar gratis dan sebagainya. Nah itu kan it's your own innovation gitu. It's bukan your department's innovation. Kayak gitu. Nah itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi dalam satu sisi, oke, kalian mengikuti tugas kalian dari negara, that's good. But kalian juga harus punya inovasi sendiri gitu. Jangan ngikut terus gitu kayak disetir sama departemennya dan sebagainya. Teman-teman juga sangat bisa berkreasi di luar itu kayak gitu. Jadi itu sangat dianjurkan buat teman-teman punya ide-ide kayak gitu ya. Itu. Terus dari segi financial aid-nya, ini teman-teman juga harus cek. Misalnya LA dari LPDP ini cukup nggak? Nah, nanti teman-teman bisa tanya ke ORD-ORD-nya, student-student yang di sana gitu kan. Terus biasanya ada additional scholarship nggak dari kampus. Nah, misalnya kayak kampusku ya, kampusku itu ada beasiswa 75% kalau di tahun kedua. Tapi itu beasiswa SPP, kayak gitu. Jadi LPDP itu akan bayarnya lebih ringan dibandingkan ngebayar SPP 100%. Yaitu aku ngomongin ke LPDP kayak, kamu kalau ngebiayain aku dibanding ngebiayain orang yang lain, kamu akan lebih murah gitu karena aku dapat beasiswa 75% dengan kualitas yang misalnya sama tapi dana yang keluar itu bisa lebih murah kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya kayak what makes you unique aja kayak gitu. Oh, sorry, sorry. Terus misalnya ada research grant nggak buat teman-teman yang butuh research? Kalau di kampusku dulu ada research grant dan itu benar-benar international research grant ya. Jadi ada yang ke Brazil, ada yang ke Bangladesh, ada yang ke India. Waktu itu aku dapetnya ke India, ada juga yang ke Senegal dan sebagainya. Dan itu dibayar sama kampus. Nah kalau misalnya ada, itu kan berarti your plus point juga gitu. Kamu bisa bilang ke LPDP, oh kamu nggak usah biaya research aku karena aku udah dapet research grant dari kampus kayak gitu. Nah, terus untuk masalah interviewnya, ini basic banget. At least internet connection-nya sudah harus stabil. Kalau kalau misalnya wifi-nya nggak stabil, feel free untuk misalnya sewa co-working space gitu ya, atau uh, atau meeting room dan sebagainya yang menurut aku kayaknya 1 sampai 2 jam kalian sewa itu sudah sangat cukup kayak gitu loh. Jadi karena kan interview itu biasanya nggak lama-lama, hanya 30 sampai 45 menit aja daripada nanti di tengah-tengah kalian kekat, kalian ngeblank, bingung dan sebagainya. Jadi menurut aku ketenangan itu tuh perlu kayak gitu ya. Terus jangan lupa aplikasinya diinstal, diupdate, webcamnya nyala, lightingnya jelas. Terus misalnya kayak kalau teman-teman di rumah, make sure nggak ada distraksi ya teman-teman di kamar sendiri atau di ruangan sendiri kayak gitu nggak ada yang lalu lalang yang bikin kalian jadi pecah fokusnya. Terus speaking style-nya juga ini perlu dipelajari teman-teman. Kalau misalnya ngejawab pertanyaan itu kadang ada yang santai, ada yang kayak ngafalin, kadang ada juga yang cepet, kadang gugup dan sebagainya. Nah, itu bisa kelihatan juga. Makanya
selalu butuh latihan. Terus untuk fillernya kayak dan a dan sebagainya itu kalau misalnya kebanyakan kan berarti tandanya teman-teman tidak mempersiapkan jawaban tersebut kayak gitu. Terus gestur badannya teman-teman juga mungkin kayak oh dari segi gestur tangannya agak mengganggu dan sebagainya. Ekspresi wajahnya teman-teman juga gimana caranya supaya teman-teman tetap at least smiling gitu ya. Dan juga teman-teman bisa ngelatih smiling voice-nya teman-teman. Jadi nadanya nggak tinggi, tapi bisa tegas, bisa ramah juga gitu ya. Jadi yang ngedenger itu nggak kayak oh anak ini cari masalah gitu ya, kayak gitu. Um, nah ini tadi aku sempat bahas sedikit soal cara jawabnya ya. Jadi kalau misalnya ditanya soal experience, soal pengalaman, you can always use this method. Sebenarnya mungkin teman-teman lebih familiar dengan STAR-nya, Situation, Task, Action, Result. Tapi aku pribadi lebih suka menambahkan learning-nya. Kayak gitu. Jadi, kasih dulu penjelasannya, situasinya seperti apa, task-nya kayak gimana, action-nya seperti apa, result-nya kayak gimana, baru dikasih lesson-nya. Sorry. Oh, hold on. Nah, terus misalnya kalau situasi ya, jadi kadang yang salah satu tempat di mana teman-teman sangat bisa mengaplikasikan ini itu biasanya berkaitan dengan psikologi kayak gitu. Jadi misalnya kayak um, ada yang nanya, coba kasih contoh ketika kamu memberikan inovasi di tempat kerja kamu. Nah, itu kan teman-teman harus kasih konteks dulu kan. Nggak tiba-tiba kayak, oh iya, saya bikin aplikasi baru. Titik. Pasti kan nggak kayak gitu. Teman-teman akan menjelaskan. Nah, menjelaskan itu juga teman-teman harus pilih-pilih menjelaskannya yang pointless gitu ya, yang muter-muter aja atau yang memang ada konteksnya. Jadi lebih baik mengikuti si Star L ini. Misalnya, you can say, iya jadi saya misalnya kasih posisi gitu ya, saya bekerja di departemen X sebagai Y kayak gitu. Terus pada saat itu kami memiliki masalah ABC dan saya memiliki tugas atau job desk untuk bla 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 bla. Akhirnya saya memutuskan untuk melakukan apa aja gitu kan dengan hasil yang ternyata oh ketika saya membuat aplikasi baru ini ternyata tugas kami jadi misalnya lebih easy to handle kayak gitu atau waktu yang kami gunakan waktu yang kami gunakan untuk misalnya organize files dan sebagainya itu jadinya lebih lebih sedikit dan sebagainya who knows ya terus lesson learn-nya apa oh ya jadi misalnya kayak saya belajar bahwa misalnya mengintegrasi platform digital ke dalam ke what is it like daily task atau kegiatan sehari-hari dalam pekerjaan itu bisa membantu bla 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 bla. Jadi ada lesson learn-nya dan kalau misalnya teman-teman bisa bikin kalimat itu dengan tidak terlalu bertele-tele sebenarnya itu sangat-sangat straightforward kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya soal goals, you can always go to si apa namanya si SMART ini ya, specific, measurable, achievable, realistic, sama time bound. Kayak ya, misalnya kayak ketika ada orang yang ngomong, iya nanti saya habis S1, S2, habis S2, S3 mau jadi dosen. Dan you have to know gitu, kayak oke, kalau misalnya kamu mau jadi dosen, akan berapa tahun tuh itu terjadi. Kayak gitu. Terus caranya gimana? Oh, kalau saya mau jadi dosen, saya harus S3 dulu gitu. Oke, kalau misalnya kamu S3, berarti kira-kira butuh berapa lama buat kalian jadi dosen seberapa realistis itu dan sebagainya. Itu teman-teman harus bisa cek dari si SMART goals ini. Kayak gitu. Of course akan ada pertanyaan-pertanyaan yang kita bilangnya unexpected ya. So brace yourself aja sih Kak Rian ya, kalau misalkan kakak kan nanti yang akan di gelombang 2 ya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Kebetulan sebenarnya TN itu kita ada program mentoring scholarship di 6 bulan, not 6 bulan, the first 6 months in this year. Jadi ada beberapa menti juga yang ngasih tahu saya soal pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika wawancara. Nah, tapi juga ada yang enggak. Intinya bisa unik-unik, sesimpel kayak ada yang nanyain nanti Jumatannya kayak gimana. Mungkin kalau Muslim ini relate ya. Terus kalau kalau grocery store yang halal kayak gimana. Terus nanti, apa lagi?
Masalah karir itu aku rasa nggak terlalu apa namanya nggak terlalu unik. Ada juga yang ditanya kayak kamu punya pacar apa enggak. Nanti kalau misalnya jawabannya iya, pasti akan ditanyain kamu homesick apa enggak. Nanti LDR nggak bisa gini 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 gini. Nah nanti stres terus nggak bisa belajar dan sebagainya. Kalau jawabnya nggak punya pacar, pasti akan ditanya nanti terus gimana kalau misalnya kamu di luar negeri ketemu sama bule dan sebagainya, kamu married di sana kayak gimana dan ya itulah jadi ada banyak unexpected question ya seperti itu. Terus ada juga beberapa interviewer yang agak sensi dalam artian terutama buat teman-teman yang mungkin kerjanya di startup ya. Kalau di startup itu kan memang tidak terlalu menggunakan Pak Bu sebenarnya, lebih ke arah Kak atau bahkan bisa panggil nama, so it less formal dibandingkan education institution. Jadi kadang ketika ketika apa ya face to face dengan interviewernya itu teman-teman panggilnya Kak kayak gitu. Nah ada juga kemarin interviewer itu yang kayak kamu kok nggak bisa membedakan gitu ketika kamu di kerjaan sama ini situasi formal kamu interview kamu harusnya manggil kita pakai Pak sama Bu kayak kamu jangan jangan apa namanya ya istilahnya masukin kebiasaan itu di interview ini dan sebagainya. Adalah hal-hal yang unik kayak gitu dan again it also depends teman-teman meresponnya seperti apa kayak gitu. Ya, ini sebenarnya ada beberapa contoh pertanyaannya aja sih. Jadi mungkin nanti ketika teman-teman apa namanya dapat slide-nya, mungkin you can practice a little bit gitu ya. Kayak misalnya, this is a very this is a very easy question sebenarnya. Tell us about yourself. But the way you answer it sebenarnya it's not that simple. Karena ketika teman-teman akan ketemu sama psikolog, itu they know bagaimana caranya menilai kalian dengan cara kalian memperkenalkan diri kayak gitu. Jadi sebenarnya ada banyak sekali psikologi di balik cara teman-teman memperkenalkan diri. Nah, kayak misalnya sesimpel kayak um, kalau di IELTS mungkin teman-teman paham soal past, present, future ya. Jadi kayak kalian menjelaskan di masa lalu itu kalian ngapain, terus sekarang kalian ngapain, in the future kalian mau apa gitu kan. Itu kalian bisa memperkenalkan diri dengan cara seperti itu, tapi jangan terlalu bertele-tele, ingat interviewer itu menginterview banyak sekali orang, kayak gitu kan. Dan um, kalau a little bit of your background, ada beberapa yang mungkin teman-teman bisa bisa apa namanya bisa sembunyikan, maksudnya nggak perlu harus diutarakan ya, kayak misalnya agama atau mungkin tanggal lahir atau umur dan sebagainya. Menurut aku itu nggak perlu. Kalau kemarin aku sama psikolog itu lebih ke arah mungkin kayak kalian lahir di mana, sekarang pekerjaannya apa, PPF tadi ya, past, present, future, sama a little bit of your family background kayak gitu. Misalnya kalian anak keberapa dari berapa bersaudara dan sebagainya. Jadi a little bit aja, nggak usah kebanyakan kayak bapak saya ngapain, mau ibu saya ngapain itu nggak usah. Jadi kayak a little bit of your family background karena itu artinya kayak you know uh, ground kalian itu ada di mana kayak gitu. Jadi jangan sampai jadi kacang lupa kulitnya. Itu banyak sekali ada the art of psychology lah anggapannya dalam memperkenalkan diri kayak gitu. Dan dulu sebelum aku juga interview sama psikolog by the way. I think it's the best investment menurut aku daripada daripada aku sibuk bertanya-tanya ya. So I book a session itu harganya 150.000 aja untuk 1 jam. It can be a lot of money, it can be kayak ya dikit, tapi in my opinion kalau untuk kelulusan LPDP it's very little gitu loh. Jadi um, that's also another option that you can explore. Terus ini juga teman-teman bisa latihan why do you choose your program and university, kenapa kok ambil program itu, kenapa kok ambil universitas itu, dan sebagainya. Terus urgency of your study itu sudah harus paham, kayak misalnya teman-teman bisa cek dari RPJMN, dari okay, you may understand Indonesia Emas, tapi kan Indonesia Emas itu kan at some point itu kan ada step by step-nya gitu kan. Nah, ketika kalian itu kuliah selama 2 tahun kalau S2 atau S3-nya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, dan kalian lulus dari situ, you have to know at least kalian atau Indonesia itu ada di fase apa, kayak gitu. Terus, misalnya kayak, ya kenapa kalian harus kerja di luar, sorry,
studi di luar negeri buat teman-teman yang mau S2 ke luar negeri. Karena sebenarnya Indo itu udah punya banyak banget pakar yang ya anggapannya mereka balik ke Indonesia untuk ngajar gitu. Jadi mereka juga ya mungkin dibayarin juga ya sama LPDP. Bisa jadi itu dosen-dosennya teman-teman juga yang mereka kuliah di luar negeri terus mereka balik ke Indonesia gitu loh. Dan ya mereka mengajar kalian bisa jadi gitu kan. Nah, terus apa bedanya nih kalian yang kuliah di luar negeri sama kuliah di Indonesia diajar oleh dosen-dosen tersebut? Kayak gitu. Jadi jangan sampai playing it down ya. Jangan sampai kalian menjatuhkan yang kampus dalam negeri untuk menaikkan kampus luar negeri karena at some point awardee itu kan pengabdiannya juga akan balik ke dalam negeri gitu. Jadi jangan sampai seolah-olah kalian istilahnya mengejek effortnya ini gitu untuk mereka keluar negeri terus balik lagi ke dalam negeri kayak gitu. Terus topik mungkin tadi aku udah bahas gitu kan. Itu terus nah ini kenapa kok kalian mau jadi LPDP award? Oh sorry, so this is a good lesson. This is a very good lesson. Kalau kalian mau pakai AI untuk cari ini, I suggest you to always consult with the expert. Karena AI is an AI, itu banyak cacatnya, terutama kalau kalian pakai yang gratisan. Think about it aja gitu. Kalau kalian aja bisa pakai gratisan, apalagi interviewer atau negara pasti bisa pakai yang premium gitu loh. Nah, the thing is, aku pernah ketemu sama anak yang dia pakai AI dalam menentukan research topiknya gitu kan. Tapi of course itu dia tidak tidak istilahnya memikirkan visibility-nya. Sekedar kayak oke, research topiknya apa gitu kan, novelty-nya apa, tapi dia tidak mikir gitu kayak misalnya dia kayaknya dia mau mau bikin something related to nuclear energy atau apa gitu kan dengan bahan bahan baku X gitu kan. Terus aku tanya, ya menurutmu Indonesia kenapa aku nggak pakai bahan baku X gitu? Um, dia bilang oh iya karena misalnya ini lebih banyak di Jepang atau di mana gitu kan ya balik lagi kalau kamu mau mau mengimplementasikan itu di Indonesia kalau di Indonesia itu harga 1 kilonya itu bisa ratusan juta gitu sedangkan kamu mau menggunakan energi ini untuk misalnya kalau nggak salah dia itu mau bikin energi itu untuk menghidupi ya istilahnya kayak energi di Indonesia padahal 1 kilonya aja bisa ratusan gitu ratusan juta gitu harganya jadi kayak ya kayak that's another thing to think about gitu loh. Jadi jangan apa-apa dari AI itu dimakan mentah-mentah. There is a reason why people have to study kayak gitu. Terus ya ini kenapa kok teman-teman mau jadi LPDP awardee sama your plan after returning to Indonesia itu kayak gimana? Kayak gitu. Ini penting banget ya karena itu pasti akan menentukan teman-teman ini kelihatan mau kabur atau enggak dan seberapa matang plannya teman-teman kayak gitu. Oke, I think kalau dari aku udah sih itu aja. Mungkin aku balikin ke Kak Dina. Mungkin Kak Dinanya lagi ada nggak apa-apa. Mungkin aku take over aja ya. Jadi daripada kita wasting the time, mungkin aku bisa lihat dari chat ada beberapa pertanyaan. Aku bayangin nanyain soal saya sama recording ini di-share tapi hari Senin ya. Jadi jangan please do not expect us to work on Sunday. Jadi tidak akan ada file yang akan dikirimkan di hari Minggu. Jadi silakan tunggu itu di hari Senin. Oke, ada pertanyaan dari Kak. I don't know how to say it. Is it Lily? Interviewnya full English ya Kak? It depends on the interviewer. Ada yang mau full English, ada yang mau 50-50, ada yang 70-30, ada juga yang mau full Indonesia. Kayak gitu. So I guess it really depends. Dan sometimes sebenarnya mereka itu pengen pengen kalian speak in English tuh karena mereka ngetes juga kemampuan bahasa Inggris kalian tuh kayak gimana. Kayak gitu. Terus dari Kak Indah,
So personally I'm not too sure ya Kak, kalau S1-nya di UT apakah bisa ya lanjut S2 pakai LPDP. Kata orang-orang peluangnya kecil karena kalau masalah peluang ini kan kayaknya it has a lot of things with the reviewers ya. Menurut aku selama ini tidak tercantum di guideline karena misalnya kayak oh kalau misalnya UT itu peluangnya kecil dan sebagainya ya berarti peluangnya sama aja kayak gitu. Kalau menurut aku kayak gitu ya. Cuman aku nggak tahu di balik layar itu apa aja hal yang diconsider untuk meluluskan teman-teman. Kalau mungkin dari segi masalah UT ataupun tidak ya, aku nggak terlalu paham soal itu. Jadi menurut aku diasumsikan sama aja selama tidak ada yang tertulis ya. Kalau ada yang tertulis mungkin itu mengkonfirmasi, tapi personally pada saat sampai 2023 kayaknya 24 aku tidak pernah ketemu sama pendapat ini sih kebetulan. Jadi aku nggak terlalu paham soal ini ya, Kak Indah. But again, kalau kalau tidak ada written statement, in my opinion, it's supposed to be the same. Kayak gitu. Terus um, ada link recording ada nanti hari Senin ya Kak. Ada. Mungkin bisa di-share kesalahan-kesalahan saat interview dari sebenarnya kalau dari kesalahan, hmm, I guess it also depends on the people juga ya. Jadi yang aku sempat bilang tadi masalah kayak cara teman-teman menyapa, terus masalah emosinya teman-teman gitu. Ada juga yang kayak digertak dikit terus ciut, pengen nangis dan sebagainya, masalah mental lah, yang masalah internet dan sebagainya. There are a lot of things. Cuman yang paling kelihatan yaitu masalah prepare prepare atau tidak prepare-nya. Kayak gitu. Semakin teman-teman menyiapkan secara detail, itu harusnya teman-teman nggak akan mudah untuk nggak bisa jawab gitu loh. Jadi pasti at least akan ada sesuatu yang bisa teman-teman jadikan bahan sebagai jawaban. Kayak gitu. Nah, itu sih biasanya yang sangat mengganggu itu masalah masalah detailnya sama emosi. Aside from technical selain internet atau aplikasi ya. Jadi kalau misalnya aku cerita-cerita itu ya ya kayak gitu masalah kayak misalnya Jumatan gitu kan. Kayak siapa yang akan expect pertanyaan sekasual itu gitu misalnya kayak gitu atau siapa yang expect oh IG kalian pada saat itu udah dikunci tapi ternyata orang LPDP-nya bisa buka gitu kan. FYI ya, jadi temanku itu IG-nya tuh di private gitu. Cuman dia bilang dia nggak punya pacar, dibuka lah IG-nya. Aku nggak tahu dia pakai pakai apa namanya aplikasi apa beliau-beliaunya. Tapi ketika dibuka itu mereka bisa lihat postingannya kayak gitu. Jadi kayak lo ini kan ada foto cowoknya, terus ini siapa kayak gitu. Nah itu kan teman-teman kalau misalnya kayak langsung ngeblank atau tiba-tiba gugup dan sebagainya, kayaknya emotional management itu juga perlu kayak gitu. Terus, oke dari Kak Indah. Lagi kalau kita mau ambil jurusan bahasa Inggris, esainya apakah juga harus pakai bahasa Inggris juga? Kalau aku pribadi suggest so, lebih baik pakai bahasa Inggris. Tapi aku juga pernah lihat ada wording-wording yang pakai bahasa Indonesia. Nah, cuman aku nggak tahu apakah itu mempengaruhi poin sebanyak itu atau tidak. Tapi personally, kalau misalnya teman-teman mau ke luar negeri, lebih baik pakai yang bahasa Inggris karena itu kan juga anggapannya itu ajang show off kalian untuk bisa nulis bahasa Inggris gitu loh. Dibandingkan nanti kayak misalnya kayak gini, TOEFL-nya teman-teman itu udah pas-pasan, udah mepet, terus kalian kalian pakai essay bahasa Indonesia, ketika di interview kalian juga mungkin bahasa Inggrisnya kurang lancar dan sebagainya. Nah, itu kan pasti akan jadi bahan evaluasi juga kayak gitu. Jadi sebenarnya nulis itu kan pasti butuh banyak preparation, nggak cuma sehari SKS gitu kan. Jadi menurut aku tuh ajang show off teman-teman to show off your English skill sebenarnya kayak gitu. Jadi aman banget sih kalau ke luar negeri tapi pakainya bahasa Indonesia. But that's just my take. Aku tidak tahu kalau di balik layar seperti apa. Terus Kak Lili untuk psikolog di mana Kak? I guess ini bisa di mana aja. Kalau dulu sih zamanku masih belum ada online ya.
Mungkin kalau misalnya mau book yang online juga nggak apa-apa, bisa dikasih tahu juga kayak misalnya saya mau book untuk latihan interview, untuk feedback dan sebagainya itu bisa juga. Jadi nggak harus yang kayak apa namanya yang offline gitu nggak. Cuman back then aku emang ke psikolognya yang offline, yang terdekat. Kalau aku nggak sih, psikolog apa aja? Karena kebetulan psikolog yang aku book itu beliaunya emang udah expert gitu loh. That's why kenapa aku ke sana karena kayak reviewnya udah banyak gitu kan. Di review di Google Map, review dari orang-orang udah banyak ya aku ke sana. Kayak gitu. Nah, aku nggak tahu kalau misalnya online kan biasanya lebih mudah di track ya karena ada kayak online platformnya, ada online review yang mungkin teman-teman bisa baca lebih mudah dibandingkan yang offline kayak gitu. Itu bahkan dulu sesimpel kayak nyisir rambut ke arah manapun itu juga udah kayak Mbak nanti nyisirnya ke sini ya kayak gitu dan sebagainya. Oke. Jadi kayak that's a that's a good session lah menurut aku untuk make sure teman-teman lebih tenang secara psikologi itu sangat recommended. Kayak gitu. But if you don't need it, nggak mau booking, menurut teman-teman kayak enggak deh Kak, apa mungkin itu agak mahal dan sebagainya, ya it's fine, nggak ada masalah. It's your own option, teman-teman paham mana yang teman-teman butuhkan atau tidak, mana yang teman-teman mau atau tidak, kayak gitu. Okay, another question? Oke, sama-sama Kak Indah. Apakah, oke, gimana Kak Rian? I hope this gives you some insights ya. Uh, Nanya lagi dari Kak Ismi, izin tanya Kak, dari website LPDP yang saya baca untuk ASN bisa didaftar sampai dengan sisa 7 tahun, dengan usia 7 tahun, 37. Menurut Kakak, apakah ke depan akan ada perubahan persyaratan umur ini? Terima kasih. I'm not too sure, Kak, Kak Ismi. Karena um, as far as I know, memang untuk batas umur 35 tahun itu lumayan lama loh berjalannya kayak gitu. Jadi I'm not too sure apakah itu akan di-extend atau tidak dan range-nya berapa lama, but one thing for sure itu yang batas batas usia 35 itu dia bertahan cukup lama kayak gitu. Kayaknya dari 2019 itu aku udah maksimal 35. Kayak gitu. Nah, aku nggak tahu itu kalau misalnya diganti butuh berapa tahun lagi. Personally, I'm not too sure karena aku pribadi bukan bukan yang dibalik layar LPDP ya, Kak Ismi. Kayak gitu. Oke, semoga ini insightful ya, Kak Rian. Oke, any other question? Oke, saya nggak ada, jadi sekarang udah, oh, apa ini? Jam 8, so I think that's all for today. Kalau teman-teman sudah tidak ada pertanyaan, mungkin aku bisa akhiri webinar malam ini ya. Jadi, makasih banyak buat teman-teman yang udah stay. Semoga ilmu atau sharing sessionnya ini bermanfaat ya. Remember nanti untuk slide dan juga link recording kita akan kirim hari ini. Oke, thank you teman-teman and have a great weekend. Good luck buat yang interview sama Bang ini ya. Terima kasih, Kakak.